kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang RKB SMK Negeri 15 Jakarta dalam rangka pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh 3 calon guru penggerak dari SMK Negeri 15. Sebelumnya saya perkenalkan, untuk acara hari ini adalah diskusi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Jamhari MPD yang akan mengenalkan kita tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. Lalu yang kedua oleh Ibu Sri Purwanti Esko yang akan berdiskusi bersama mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan yang ketiga, diskusi mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hukum dan penghargaan oleh Bapak Thorik Anasrullah MPSI. Baiklah Bapak Ibu, marilah sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan dengan program guru penggerak. Program guru penggerak yang diperakasai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk angkatan Pak Thorik, Bu Pur dan Pak Jam, itu mereka adalah di angkatan 9. Dan angkatan 11 Bapak Ibu sedang dibuka, jadi saya menegaskan kembali dan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita mengikuti untuk kegiatan program guru penggerak di angkatan 11 yang semuanya terlampir di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Mustika MPD. Kepada Ibu Ika, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Purwanti selaku Kepala SMK 15 Jakarta, yang saya hormati teman-teman wakil, teman-teman kepala program, dan teman-teman CDP, Pak Thorik, Pak Jamhari, Bu Sri, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan calon-calon guru penggerak ini dapat mengikutinya sampai lulus menjadi guru penggerak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam karena kita akan berdiskusi bersama mengenai budaya positif yang akan ada ataupun yang harus ditebalkan kembali di SMK Negeri 15 Jakarta. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian, kita marilah bersama-sama membuat kesepakatan untuk berdiskusi secara aktif di forum hari ini. Setuju ya Bapak Ibu? Sepakat, setuju. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan yang pertama pemaparan materi dan diskusi bersama oleh Bapak Thorik Anasrullah MPSI mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, dan hukum dan penghargaan. Kepada yang terhormat Bapak Thorik, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya kita lanjut lagi ya, ada 2 materi lagi terakhir. Jadi kalau kita menjalankan peran di kelas, Bapak Ibu mungkin pernah menjalankan 5 posisi kontrol ini, ya bisa dibuka Bu.
kita akan membahas yang kita lakukan ketika berhadapan dengan anak-anak. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Ya kita lihat ya, yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Kita perhatikan satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu pernah mengatakan atau melakukan posisi ini? Yang pertama misalnya mengatakan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir anak. Bapak Ibu pernah melakukan? Tidak pernah. Yakin? Ada. Baik. Yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah melakukan membuat orang merasa bersalah? Kita lihat di situ ya. Ibu merasa kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Iya, menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perilakunya, tapi kita menyudutkan si anak. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan itu? Pernah? Kalian pernah? Oke. Oh ini juga pernah? Mungkin enggak. Nanti kita lihat nih ya. Sepertinya kita posisinya harusnya di mana? Oke, yang ketiga. Sebagai teman, berarti kalau posisinya sebagai teman, Bapak Ibu mau dekat sekali dengan teman, tapi di situ melihat bahwa setiap yang dilakukan oleh anak, kita pengennya dia, ayolah, kamu harusnya jangan seperti itu. Ibu pengen kamu seperti ini. Kita lihat di situ ya. Ayolah lakukan perbuatan baik demi ibu. Kita juga Pak. Sebagai teman juga pernah. Berarti ada tadi ya sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Pernah. Sebagai teman belum? Sudah. Sepertinya kita berbagai posisi itu merasakan itu. Merasakan itu. Karena kita tidak menyadari. Iya betul. Sekarang kita menyadari ketika ini ditampilkan. Iya, karena kita akan membahas seperti ini karena seharusnya kita seperti apa sih gitu ya. Oke, yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita lebih kepada aturan yang dijalankan sekolah ya Bapak Ibu. Misalnya kamu tahu nggak sih ini aturannya harusnya ini yang kamu jalankan. Tahu dong aturannya. Oke, berarti pernah menjalankan semua. Ya. Posisinya di mana? Oke, yang terakhir manajer. Ya, di manajer ini kita lebih menyadarkan si anak ya terhadap nilai-nilai dan kita meminta anak untuk bisa menentukan perbaikan sendiri. Bisa gini, kamu kan tahu aturannya. Ya kamu tahu gitu. Bisa nggak melakukan hal yang positif berdasarkan keinginan dia sendiri, berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Tapi dia dengan paham aturan kan? Harusnya. Iya kan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada hal yang datangnya dari luar, ada yang datangnya dari dalam diri si anak, terutama untuk menyadarkan posisi seorang guru dalam mengontrol perilaku anak. Baik, kita lihat ya. Di penghukum dan di pembuat orang merasa bersalah, ini datangnya dari luar, bukan dari dalam diri si anak. Dan dari apa yang saya pelajari kemarin, ternyata ini tidak disarankan, tapi walaupun itu tetap dijalankan di awal ya. Jadi memang Bapak Ibu tadi bilang saya menjalankan semuanya, kelima-limanya. Saya pernah menghukum anak, saya juga pernah merasakan si anak seolah-olah dia bersalah, gitu ya. Terus saya juga pernah juga jadi teman, saya juga pernah jadi teman anak. Terus kita juga, kamu tahu dong aturannya, berarti kelima-limanya ini sudah dijalankan. Tapi yang diharapkan dari kelima posisi kontrol ini adanya adalah di posisi manajer. Kenapa? Di posisi manajer ini lebih mengarah kepada dari motivasi internal. Ya, jadi kita membuat kesadaran seolah-olah anak sendiri yang bisa menyelesaikan kasusnya sendiri, bukan dari ajakan dan sebagainya.
maka ada segitiga restitusi yang dijalankan. Jadi setelah kita menjalankan ini timbul segitiga restitusi. Sorry, dilanjutkan. Nah, jadi saya langsung ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi kita menjalankan 3 peran. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Maka di situ ada pernyataan. Nah, semua orang pernah melakukan hal yang sama. Pernah melakukan hal yang salah. Yaitu jadi mengajak mereka untuk bisa menyadarkan tadi. Beda dengan kalau kita menunjuk-nunjuk. Saya pernah di kelas 3 itu anaknya Ibu Gina kalau salah. Namanya terus gimana ya? Gara-gara potong rambut. Oh iya, Beja. Datang dengan amarah, saya juga marah. Saya nggak mau Pak dipotong, saya sudah potong, rambut kamu masih panjang. Sampai detik terakhir saya minta datang ke ruang wakil, dia juga sama. Pokoknya saya nggak mau dipotong Pak, rambut saya sudah saya potong dari malam. Memang rapi pinggirnya, tapi atasnya panjang. Oke, saya yang turun, gitu ya. Jadi kalau kita balas dengan marah juga, menunjuk juga, jadi memberontak timbulnya. Dan itu ada di yang poin pertama tadi, ya memberikan hukuman atau belum menyadarkan kepada membuat orang bersalah. Tapi kita memberikan hukuman, langsung dipotong. Jadi dari kasus itu saya belajar, oh ternyata ketika kita bertemu keras dengan keras, si anak juga akan memberontak. Ya ternyata saya baru pelajari di sini. Tapi dengan sendirinya saya cepat menganalisa, oh nggak bisa nih kalau dihadapi dengan sama-sama keras. Akhirnya saya ajak ke ngobrol. Saya mulai tanya rumahnya di mana, kamu di rumah pernah nggak dimarahi orang tua? Saya di rumah dimarahi terus Pak. Ya jadi ternyata itu ya, di rumah udah dimarahin, di sekolah dimarahin lagi gitu. Jadi ternyata seharusnya kita jadi penyelamat mereka harusnya ya. Datang ke sini memang kita bukan tukang obat, tukang psikolog yang bisa mengobati anak-anak yang bermasalah. Tapi ternyata setelah menerapkan ini, menstabilkan identitas tadi, tapi kamu punya Bapak tidak akan memotong rambut kamu hari ini. Saya paham. Tapi Bapak ingatkan satu. Kamu Bapak minta ketika orang tua, guru menasihati kamu, ya, kamu dengarkan. Insya Allah hidup kamu berkah. Itu aja kalimat yang saya berikan kepada dia. Jadi jangan lagi melawan. Memang secara itu kan saya mau cooling down. Insya Allah hidup kamu berkah. Apa benar Bu yang itu lulus SNMPTN di WJ? Benar Bu? Ya benar itu salah satu doa kita ya. Dia bisa di WJ. Udah luar biasa. Iya itu luar biasa kan. Kalau kita nilai anaknya di kelas seperti apa gitu ya, ternyata jadi penerusnya Bu Fitri itu. Nggak kita sama, kita juga anaknya yang luar biasa ketika melawan, dengan kita dia keras juga. Tapi setelah dari itu dengan saya, alhamdulillah yang tadinya nggak pernah mengos-mengos dengan saya, walaupun itu ya beda, saya nggak pernah mengajar. Dari kasus itu saya belajar bahwasanya ketika kita berhadapan dengan anak keras sama keras, ya prosesnya dia pasti akan berontak. Oke, tadi sudah distabilkan. Kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan tadi sudah dibuat Bu Sri. Kita kan punya aturan nih, kita katakan lagi. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Keyakinan kita sudah kita buat bersama-sama. Ya, apa yang dilanggar kita menyadarkan posisi yang seharusnya seperti apa yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini kita menanyakan keyakinan lagi, keyakinan kita yang kita sudah buat di atas
kebutuhan hidup utamanya aja dia dari pagi belum makan, lapar, ngantuk, tidur di kelas. Ya bisa jadi karena itu dia nggak dikasih ongkos. Kalau kita tanya, kamu udah makan? Belum. Kenapa ngantuk? Ya itu tadi karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Bisa jadi dari pagi belum makan, lapar, nggak konsentrasi dalam belajar. Ya jadi kita harus pahami bahwasanya kenapa dia melakukan pelanggaran, kita harus tahu tentang itu. Jadi ini dua yang dibahas kemarin di 5 posisi kontrol. Kita memang disarankan ke arah posisi manajer, yaitu bagaimana anak timbul motivasi internal untuk menyadarkan dirinya sendiri untuk berperilaku baik, dan kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi oleh si anak. Lalu pertanyaannya, tadi Bu Putri bilang udah sering Pak, berulang lagi, berarti ada yang salah di dalam penerapan segitiga restitusinya. Ya bisa jadi segitiga restitusi itu tidak kita terapkan kepada si anak. Ya bisa jadi dia punya masalah di rumahnya. Kita undang orang tuanya, kita terapkan segitiga restitusi di situ. Dan terakhir di next keluarga. Nah, intervensi 30 detik ini yang terakhir. Jadi di intervensi 30 detik ini untuk mengulas kembali ketika kita jadi tidak perlu melakukan segitiga restitusi secara terus-menerus. Ya ketika si anak sudah dipanggil, kita cukup melakukan intervensi 30 detik. Dimulai dari ketika anak melakukan kesalahan, kalau kita kan sudah tunggu, kita sudah bahas. Ya, dari kesepakatan kemarin mau bisa ingin berbuat lebih baik lagi tidak? Ya mungkin ini sulit bagi kita, tapi disarankan untuk melakukan seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Ya, 5 posisi kontrol tadi kita tidak disarankan untuk menyalahkan, menghukum. Kita juga tidak disarankan sebagai boleh sebagai teman, sebagai pemantau, tapi itu datangnya ketika anak sadar, bukan dari intrinsik mereka, dari dalam diri mereka, tapi kita mengarah kepada sebagai manajer. Mungkin itu saja pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kiri waktu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya mana teman-teman sekalian? Tadi dalam pemaparan materi-materi mengenai budaya positif, sebenarnya buat apa sih mereka ada di depan untuk memaparkan materi-materi tersebut? Yang pasti satu, mereka sudah menyelesaikan satu modul ya. Satu modul ya Pak, Bu? Iya. Ini adalah bentuk aksi nyata yang harus mereka lakukan. Jadi nanti mereka akan melaksanakan atau mereka akan menghabiskan pelajaran 4 modul, berarti nanti ada 4 aksi nyata yang akan mereka lakukan. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini mereka harus mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian demi terciptanya tujuan pendidikan nasional. Mungkin dari tadi yang diomongin Pak Torik mengenai nilai kebijakan universal, banyak ya kata-kata baru yang kita temui ya. Lalu ada restitusi, lalu ada hukuman, ada penghargaan, lalu ada nilai dan peran sebagai guru, seperti itu. Jadi semuanya itu titik awalnya, kalau saya mau ceritakan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Jadi pertama kali yang kita belajar di pendidikan guru penggerak, kita digodok dulu mengenai apa sih filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dari situ kita itu dituntut untuk menganyam anak. Ya, kita dituntut bagaimana kita bisa membuat anak berharga
baru disepakati di awal semester. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada nilai-nilai positifnya saja. Kepada keyakinan kelas itu nanti menuju kepada nilai kebajikan universal. Kebajikan universal baik, itu kebajikan universal. Sopan, santun, tanggung jawab, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tapi kesepakatan kelas itu usahakan Bapak Ibu jangan ada kata jangan di depan. Jangan menyampah. Jangan ada kata jangan di depan. Seharusnya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kita tidak menumbuhkan kata-kata yang negatif. Ingat yang ada di otak anak, kalau misalnya kita bilang masuk jam 6.30 ya, atau masuk jam 6:30 ya, yang diingat anak tuh jam 7-nya pasti. Beda halnya dengan kita bilang masuk jam 6.30 ya, oh yang diingat jam 6-nya. Jangan, kalau kita agak longgar, pastinya anak murid kita juga akan longgar. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka sesi diskusi ini bersama-sama tadi mengenai kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nilai kebajikan universal, sampai ke restitusi. Adakah yang mau menjadi unek-unek Bapak Ibu atau hal-hal yang masih mengganjal? Ayo kita diskusi sama-sama. Barangkali di forum diskusi